Dan saya mau jawab pertanyaan satu ini. Jadi memang JSI kita tuh luar biasa saudara. Mereka tuh responnya sangat ajaib ya. Mereka bertanya, tadi di khotbah dikatakan siapa yang mau dibimbing, bukan full time atau tidak, bagaimana jika berbeda kota? Ya Pak Pendeta. Jadi sejak saudara tahu ya, yang saya ceritakan di Cirebon, bagaimana ternyata kelahiran cucu saya itu bukan sekedar kelahiran, ya. Karena orang biasa, orang di mana-mana yang menikah ya punya anak itu pada umumnya. Tapi untuk saya, sebetulnya saya bergumul Tuhan, sesudah ini tuh apa? Karena itu kesaksian 2005 sampai 2025. Saya diancam sama iblis dan betul-betul ancamannya itu sungguhan loh. Itu waktu diancam, kan komitmen 2005, kalau nggak salah diancamnya itu 2008. Karena saya lagi di hotel, entah di Jogja atau Solo saya lupa, tapi bersama 6HT. Dan pada waktu mau tidur saya dengar itu, pertama saya sempat takutnya begini, loh kok persis omongan yang Tuhan bilang kepada Imam Eli, tidak ada kakek dalam hidupmu. Jadi saya tuh sempat takut saudara, waduh saya salah apa? Tapi setelah saya doa baru Tuhan bilang jangan takut, tapi kamu harus rendah hati. Nah itu saya bersyukur sampai Tuhan membuktikan betul-betul saya melihat cucu jadi serangan si jahat, rancangan si jahat itu dibatalkan ya, kutuk jadi berkat. Padahal saudara tahu saya itu sebetulnya nggak sehat, ya nggak sehat dalam makanan. Jadi kalau saya nggak mau berubah itu saya bisa lewat, saudara. Tapi Tuhan tuh ajaib, Tuhan menolong saya dengan luar biasa, ya akhirnya saya bisa sampai sekarang. Nah saya kan tanya Tuhan, ini habis ini tuh gimana? Hamba Tuhan dari India, sebetulnya saya kan nggak kenal. Grace cuman bilang, Pak, ini guru Alkitab. Jadi guru Alkitab di sekolah Alkitab itu biasanya nggak ada nubuat. Bapak Ibu tahu lah, guru-guru tuh biasanya khotbah pengajaran nggak ada nubuat. Saya nikmati sudah semua yang dia khotbahkan, bagus. Selesai mau selesai khotbah, tahu-tahu dia ngomong tentang saya. Sampai saya nggak begitu perhatiin loh, karena saya nggak begitu fokus. Sore hari kebaktian begitu lagi. I see the man of God Saya melihat hamba already Tuhan opened the heavens in this place. sudah membuka surga di tempat ini. I see your pastor has already opened the heavens in this place. Saya melihat Bapak Gembala sudah membuka It surga di is tempat ini. very easy for a man of God to do signs and miracles and wonders. Sangat mudah bagi hamba Tuhan untuk Because melakukan the tanda heaven is mujizat. open in this place already through your man of God. Karena surga sudah terbuka melalui gembalamu di tempat ini. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. You take all the glory. Kau yang memiliki In semua Jesus' kemuliaan. name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. I see in my spirit, Saya lihat di dalam roh Pastor, in saya, the coming days, Pak Gembala di hari-hari ke in the depan, coming days, di hari-hari yang akan datang, I see saya melihat people are flooding to the church. orang-orang akan membanjiri tempat ini. I see the Spirit of God says, Saya melihat roh Tuhan berkata, Pastor, Pak Gembala, your time has not over. waktumu belum selesai. Your time has not over. Waktumu belum selesai. Your time has just started. Bahkan waktumu baru saja There dimulai. is a great ministry ahead of you. Akan ada pelayanan yang begitu luar There is biasa di so depanmu. much ahead of you. Akan ada begitu banyak hal di depanmu. You see your children raising up. Engkau akan melihat anak-anakmu itu You dibangkitkan. see mighty men and women of God raising up through you. Engkau akan melihat orang-orang yang luar biasa dibangkitkan melalui engkau. Your time is not over, Waktumu belum says the selesai, Spirit of God. kata roh Tuhan. Do not worry about anything. Jangan khawatir akan apapun. This is my church. Ini adalah gerejaku. I have laid my
myself for this church. Aku sudah menaruh diriku untuk gereja ini. I am the one Aku adalah who started this, yang memulai ini will continue, dan akan says melanjutkan the Spirit of God. kata Roh Tuhan. Ya luar biasa banget saudara, saya tuh sampai lupa. Saya dengerin lagi. Saya bilang, oh Tuhan, saya baru tahu. Nah setelah didoakan oleh beberapa hamba Tuhan, jadi mereka dapat bahwa ini bukan untuk cuman saya, tapi untuk Shekinah. Ada new season untuk Shekinah. Ada era baru untuk untuk Shekinah. Ada berkat kesulungan. Nah cuman saya makanya kan saya nggak tahu. Tolong para pendoa mulai doakan, kita harus ngapain? Persiapan yang harus kita lakukan tuh apa? Untuk masuk musim baru. Saya sempat mikir loh, ini setelah cucuku lahir, apa aku habis waktunya? Dijawab di sini. Ini bukan akhir, ini memulai. Oh saya makin tahu. Ya jadi kita bersyukur untuk semuanya. Nah untuk yang, karena pesan Tuhannya itu kan bukan hanya untuk pengurus ya. Jadi siapapun akan dibangkitkan Tuhan. Dan ini orang streaming ini rindu sekali. Ya, Bapak Ibu yang streaming yang bertanya, ikuti aja dulu setiap kebaktian. Nanti ada hal-hal yang mau kita buat, nanti kita beritahu. Ya, itu aja yang, soalnya saya nggak bisa memikirkan terlalu panjang. Sudahlah step by step saja, gelinding bersama Tuhan. Ya, oke. Oke, masuk ke pertanyaan pertama yang datang, tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi ini yang sudah terkoleksi, ada cukup beberapa orang. Yang pertama, saya paham bila melayani Tuhan lewat materi itu merupakan sebuah kehormatan. Artinya kita melayani Tuhan dengan keuangan atau kekayaan yang kita punya. Bisa pergi ke pulau-pulau atau ke luar negeri dengan biaya sendiri merupakan sebuah anugerah dalam hal pelayanan. Tetapi bagaimana dengan 1 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, siapakah yang pernah turut berperang dengan membiayai dirinya sendiri? Itu Pak pertanyaannya. Setiap firman itu ada yang umum, ada yang rema. Untuk ke pulau-pulau kali ini, kan saya sudah katakan remanya itu berbeda. Rema yang pertama, kita setiap panggilan harus mengerjakan pulaunya masing-masing. Dan kali ini diberi kesempatan bukan hanya para pemimpin, tapi jemaat diajak. Nah, harapan dari Tuhan, saya nangkep banyak orang yang terlibat, tapi bukan misalnya satu daerah Alor 20 orang, itu enggak efektif. Jadi makin banyak pulau, makin banyak daerah, itu makin ajaib. Nah, kali ini remanya adalah membiayai sendiri. Itu sebagai bentuk korban. Kayak kita kan sama, saya ceritain tuh. Komitmen saya di pelayanan desa terpadu itu 1987. Nah, itu waktu komitmen mereka belum punya donatur. Jadi hamba-hamba Tuhan yang mau mengerjakan pulau-pulau biaya sendiri. Nah, itu terserah. Orang yang mau ngerjain enggak. Saya juga mules di perut. Semangat pertama Sumatera saya kerjain. Di Padang, Bukit Tinggi ada kenalan. Jadi saya bisa nginep di rumah mereka. Nah itu Batu Raja itu saya nggak punya kenalan. Nah duit saya tambah lama tambah habis. Sampai ke Riau mules, nggak punya kemampuan. Dan itu dihargai sama Tuhan. Nah jadi nggak bisa kita lihat cuma satu sisi. Wong Tuhan juga kamu pergi, kamu nggak usah khawatir. Nah itu rema kali itu seperti itu. Jadi
supaya kita tuh menghargai. Karena apa? Karena yang dulu kita pulau-pulau ke bangsa-bangsa itu kan luar biasa. Ada orang yang dipakai Tuhan sebagai donatur sehingga kita sama sekali nggak kekurangan. Tapi membuat kita tuh rada asal-asalan. Pergi tuh ombyoan, pokoknya wih lana sana. Tapi tidak dengan jerih, keringat. Aduh, aku ini harus maksimal, itu nggak ada. Ya, oke, kira-kira begitu. Ya Pak, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Petrus bisa tahu dan mengerti panggilan Bapak sebagai seorang penginjil? Apakah pernah diberi mimpi oleh Tuhan atau bagaimana? Saya kan bertobat 79 Januari. Itu tahun 82. Saya masih kerja di Bandung. Jadi dulu saya di Jakarta, terus saya pindah ke Bandung ke pusat. Itu jam 10 pagi itu lagi di tempat di kantor. Saya bisa dengar ada suara. Lepaskan pekerjaanmu, jadi hambaku. Nggak ngomong penginjil. Aku akan pelihara ibumu dan adik-adikmu. Karena waktu itu ibu saya dan adik-adik itu uangnya dari saya. Dari saya kerja, saya membantu kehidupan mereka. Saya pikir, ini kok aneh ya. Suaranya tapi mirip pada waktu yang saya suruh ngampuni papa. Jadi kan saya, mungkin, tapi aku diem. Malam hari jam 8, saya dengar lagi. Itu di rumah. Lagi leye-leye. Terus Tuhan bilang, jangan khawatir. Lepaskan pekerjaanmu. Nah, akhirnya saya bilang sama majikan saya, bos saya mau lepas, tapi saya menunggu pengganti saya. Nah, itu penting. Banyak orang hari-hari ini keluar ya sak penai sendiri. Saya tuh dari dulu ingin jadi berkat. Saya bilang, aku ini dapat panggilan. Saya mau jadi penginjil. Saya ngomong sama dia, apa itu penginjil? Perusahaan apa? Oh, bukan perusahaan, itu pelayanan. Dan aku nggak bisa seperti kerja seperti ini. Tapi aku tunggu ya sampai dapat pengganti. Semua sudah siap, saya sudah ngajarin, saya keluar. Nah, itu sampai dia bilang, pokoknya nanti kamu, dia mesti lupa loh, kalau di perusahaan penginjil kamu nggak betah, perusahaan penginjil, nanti balik lagi di sini, kamu tak buka hati. Makanya dulu waktu duit saya tinggal 100, saya sudah pikiran aku mau pulang ke Bandung lagi, aku diterima, pasti diterima. Nah, saudara, buatlah hidup itu seperti itu. Jadi jangan punya kesan-kesan yang jelek, tapi membuat orang tuh ada kesan-kesan yang ajaib, yang mereka tahu itu karena Tuhan. Nah, akhirnya gitu, saya di Tegal, kan memang ada persekutuan. Tiap Senin waktu saya pulang, cuman mama, adik-adik saya kepingin supaya mereka bertobat. Sama temannya Ibu Liz, itu ikut, jadi ada 7-8 orang lah. Tiap Senin. Dan ternyata tuh saya latihan khotbahnya di situ. Nah, lama-lama duitku habis, yang saya cerita, duit tinggal 100. Karena siapa yang ngundang khotbah saya? Kan nggak ada. Saya sampai, waduh Tuhan, aku tak ke Bandung lagi lah. Saya nggak tahan, saya nggak kuat nih. Begini, nah Jumat, Sabtu mau ke Bandung, Jumat sore Benyamin yang datang ke sini tuh kan kasih duit 50.000. Padahal Sabtu harus bayar uang sekolah Ibu Lis, 1 bulan 7.500, 2 bulan 15.000. Jadi saya bisa bayar sisa 35.000 dan itu menjalani hidup. Akhirnya terus Tuhan berkati dengan ajaib. Ya, itu. Oke. Baik Pak, ini pertanyaan berikutnya, perihal pemutusan kutuk tadi yang tadi Bapak cerita. Itu kan apakah pemutusan kutuk itu hanya 1 kali terus selesai, atau bisa berkali-kali dengan cara Tuhan menuntun, kita bisa diputuskan hal ini, mungkin ke depan ada hal yang lain lagi diputuskan, atau bagaimana? Ya, bisa berkali-kali, artinya begini, berkali-kali itu bukan kutuk yang sama. Kalau Tuhan ingatkan,
yang lain belum putusin, kita putusin. Karena prinsipnya tuh gini, mulut mengaku, hati percaya diselamatkan. Nah kutuk juga begitu, kita cuma bilang demi nama Tuhan Yesus. Kutuk dari nenek moyang, dari papa saya, engkong saya gini yang tidak menyembah Tuhan, aku putuskan. Terus saya bilang, saya putuskan kutuk perceraian. Karena bapak saya itu, waduh, ya saya tadi begitu cerita, ya pacarnya sangat banyak. Itu kita putusin. Nanti kalau ingat lagi, yang belum putusin, putusin. Nah yang sudah diputuskan, jangan putusin lagi. Ngomongnya apa? Aku sudah putuskan. Kutuk perceraian sudah diputuskan. Demi nama Tuhan Yesus gitu. Jangan aku putuskan, itu seperti gak percaya. Sudah, nah yang lain yang belum kita ucapkan. Lanjut Pak. Ada pertanyaan lagi Pak, ini banyak orang yang mengalaminya juga sih. Janji Tuhan ya dan amin. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Namun banyak orang hanya terima janji, tetapi tidak mengalaminya. Kemudian berujung pada kepahitan dan yang ditanyakan masalahnya ada di manakah? Janji Tuhan yang standarnya terlalu tinggi atau ketidakmengertian manusianya dalam mengolah janji Tuhan tersebut? Saya setuju dengan pengertian Tuhan 99% dan kita 1%. Jadi semua yang kita alami itu anugerah, kasih karunia, kemurahan. Semua yang kita alami itu bukan karena hebatnya kita. Tapi yang 1% itu kita harus lakukan bagian kita. Contoh ya, kan setan sudah bilang kamu tidak akan jadi kakek. Bayangin loh, saya ngomong sama banyak orang. Saya nggak sebutin ya nama dokternya. Hebat mana dokter itu dengan Tuhan Yesus, Tuhannya saya bilang itu. Saya perkatakan jantungku sehat. Ya memang aku nggak merasa sakit jantung kok. Jadi saya nggak mungkin, saya percuma buat apa saya ke dokter. Bukan karena saya dibayarin loh, saya bilang saya percaya Tuhan saya sembuhkan. Nah tapi padahal ya seperti lagu bahasa Jawa kemarin Sabtu malam Jumat malam itu saya diberkati. Jangan pakai kebenaran diri sendiri. Nah ternyata saya tuh gak rendah hati. Dengan saya menolak tawaran itu. Padahal orang itu dipakai Tuhan nawarin berkali-kali. Harusnya saya tanya Tuhan, aku boleh gak ke dokter itu? Boleh gak ke rumah sakit itu? Nah Tuhan bilang boleh, ya saya pergi. Tuhan bilang gak usah, kamu percaya aku menyembuh. Ya sudah, kan harusnya begitu. Saya gak rendah hati, sombong tapi ditutupi dengan kerohanian. Saya ngomong Tuhan Yesus lebih hebat dari dokter ini. Tuhan Yesus, wah kelihatan. Coba kalau saya gak nurut. Nah begitu sampai di sana kan ketahuan 95% penyempitan tapi bersih. Nah itu loh. Kenapa bersih? Saya bersyukur saya bertobat dari kesukaan makan sate kambing, yaitu minyak yang lemak yang banyak dan atinya tuh enak. Nah saya buang semua, mangan sate kambing nggak ada lemak, nggak ada ati itu rasanya aduh cemplang banget. Tapi saya udahlah nikmati. Ya kalau sekarang coba ke Tegal saya nggak paksa harus makan. Di sini ya sudah. Saya bilang kalau boleh saya titip 10 loh sekarang. Dulu 30 tuh sama lemak sama ati. Sekarang 10 tanpa lemak tanpa ati. Nah ternyata saya baru tahu sate kambing itu daging kambing tidak jahat seperti daging merah. Jadi saya bersyukur dan saya kalau makan bawangnya itu 1 ton. Istilah itu bawang merah banyak. Ya, jadi itu ternyata bawang itu juga bagus. Ya, itulah yang saya melakukan 1%. Jadi saya 1% tapi saya ikutin. Dan dari situ baru dibawa ke Singapura. Nah, baru dokternya jangan percaya periksa saya pertama apa tuh EKG sekarang. Wah, ini sehat. Itu dokter Jakarta ngawur tuh, nggak mungkin kamu 95%. Siapa tuh treadmill segala saya bagus loh.
Tapi sudahlah sampai Singapura nanggung di kateter. Begitu kateter betul 99%. Jadi setan tuh apa ya, kayak nutupin supaya saya mati. Covid kan juga sama. Waktu Covid aku gak percaya kalau saya sakit Covid. Wong sakitnya makok. Pernah terjadi 79 tahun 79. Saya tiap hari makan bubur, gak punya duit ke rumah sakit. Dokter cuma bilang makan bubur tiap hari. Sebulan lebih mungkin saya makan bubur. Makanya kalau sekarang, Pak ada bubur lauta paling terkenal moh. Kaya wong sakit buat kayak orang sakit makan bubur. Nah itu makanya setan tuh berusaha membunuh saya. Ya peristiwa di lantai 4 kan saya nongol di teras. Saya lihat jalan. Mereka ngomong pendeta, bunuh pendeta, ngomong gitu loh. Kok bisa tahu ya saya pendeta? Lantai 1 pecah bom molotov dulu, bleng itu depan pendaftaran. Terus mana pendeta? Kita bunuh pendeta. Lantai 2 tambah deket, bunuh pendeta. Saya bilang sama Bu Linda, waduh, ini besok lusa masuk Suara Merdeka, Rest in Peace Petrus Hadi. Aku sampai guyonan loh. Jadi dari takut sampai saya karena dulu bekas ndak karuan, aku pikir wah tak patah ini nih, wis aku yo mati yo, ada yang nemenin lah gitu. Lupa pendeta. Tapi Tuhan ajaib lah. Nah itu loh, kadang-kadang orang banyak kecewa. Kenapa? Karena hanya memikirkan hak, tapi tidak memikirkan kewajiban. Karena orang tuh hanya mikirin, wah aku hak, aku deklarasi gini. Tapi gak perhatikan hidup kita tuh harus gimana. Makanya kan saya bilang, ini Tuhan sudah bilang musim baru, tolong pendoa. Doakan ini kita harus ngapain. Persiapan masuk musim baru itu harus ngapain. Gak cuma lepas aja, Tuhan jadilah, kenapa gak bisa. Ada bagian kita, kan Tuhan mau datang, Tuhan kirim Yohanes Pembaptis, siapin jalan. Nah itu, ini yang gak mudah tuh gitu. Apa yang harus kita lakukan. Jadi banyak orang kecewa karena hanya menunggu, tapi tidak lakukan bagian kita yang 1%. Makanya saya akan dengan anugerah Tuhan mau membimbing sebanyak mungkin orang tidak kecewa. Sebab kalau kecewa itu berat. Karena ada banyak orang sudah hatinya tidak murni, hanya begitu kena uang segala macam udah lupa panggilan. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya menundukkan kehendak dan keinginan kuat kita kepada Tuhan, sedangkan kita pribadi punya banyak kebutuhan dan kepentingan serta ekspektasi terhadap janji Tuhan yang terlalu tinggi. Itu Pak. Rodo mirip ya. Ya, apa tadi pertama? Cara menundukkan kehendak dan keinginan yang kuat. Nggak ada yang mampu. Aku pun sering tidak mampu. Contohnya nih ya, sudah dikasih tahu jodohnya Vincent, Gaby, Bu Linda dapat, Bu Linda lagi di situ loh, ditepuk tuh, lihat di depan, lihat penglihatan. Nyatanya apa? Begitu Gaby datang, Pak, Ma, belum menikah tuh, tapi sudah dilamar. Aku ada kiste. Kistenya begini, pengobatannya begini. Aku pertama ya nggak ngerti. Saya tanya beberapa dokter yang ahli. Nah, waduh, itu nggak gampang tuh punya anak. Waduh, nah saya mulai goyah. Saya bilang sama Bu Linda, yuk ajak mereka ke Kuala Lumpur, ke Penang atau apa. Nanti diajak dolan dulu, toto mampir ke rumah sakit, yuk sekalian periksa. Itu nakalnya saya. Jadi gak ada orang hebat. Nah karena Tuhan tahu hatinya, hati saya tuh gak pengen nyakiti Tuhan sebenarnya. Saya bilang, Tuhan ini aku kok pikiranku kok begini ya. Malam itu mimpi lihat ada anak remaja laki tinggi umur 9 atau 10 tahun, kanan kirinya Vincent sama Gaby. Mukanya kayak Gaby, hidungnya mancung, cakep lah anaknya gitu. Terus Tuhan bilang, itu cucumu. Oh, saya kaget. Langsung saya bilang, pasti hamil.
anaknya laki-laki. Saya udah ngomong gitu. Jadi belum hamil saya udah ngomong cucu saya laki-laki. Nah, padahal kan sebetulnya saya pengennya perempuan. Nah, orang semua tahu saya saya adanya Grace. Banyak kebantuan tahu. Orang, Pet kamu pengennya cucu laki perempuan. Podo wae, bohong gitu ya. Wis ketahuan itu ya. Tapi ternyata itu hak kesulungan itu pria. Jadi Israel itu hak kesulungan, keselamatan. Bukan Israel lebih baik dari negara lain, justru Israel paling jelek. Tuhan sayang, Tuhan pilih supaya bangsa lain yang jauh lebih baik percaya wong yang paling jelek aja Tuhan sayang. Ya itulah akhirnya dengan kekurangan saya tapi Tuhan nolong. Dengan kasih anak cucumu laki-laki, wah aku seneng. Makanya waktu lihat anak cucu saya lahir, aduh saya bilang Tuhan, saya cuma nangis, saya bilang semua karena anugerah, semua karena kasih karunia. Oke? Ada pertanyaan lagi Pak, ini bagaimana cara kita bisa yakin dalam mendengar suara Tuhan? Dan kalau sudah bisa mendengar suaranya, lantas apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu yang secara iman kita tidak mampu? Kalau kita nekat melakukan, tidak ada jaminan oleh Tuhan. Misal seperti Tuhan menyuruh memberikan seluruh uang kita, dan setelah kita persembahkan tidak terjadi apapun, padahal itu uang yang satu-satunya kita miliki. Saya ini tidak seperti pendoa-pendoa. Saya tuh belum bisa mendengar suara Tuhan yang kayak mereka. Di telinga, ada depan muka, digandeng segala macam. Saya tuh nggak begitu. Saya tuh jauh lah. Saya tuh dari hati paling dalam. Contohnya gini, waktu Bu Linda hamil Vincent, kan bed rest, pendarahan. Saya tuh nggak tahu loh dosa saya apa. Di Darmorini saya berlutut di ranjangnya Bu Linda bed rest. Saya cuma doa, Tuhan ampuni saya. Aku nggak tahu salahku apa, tapi aku tahu nih aku pasti salah. Ngomong gitu saya. Nah begitu saya hati hancur. Ini kesalahan saya membuat istri saya jadi susah, jadi menderita, semua jadi nggak enak. Itu langsung bisa ada suara, saya nggak mikir. Kalau kamu mau tinggal di Temanggung, anakmu laki-laki. Nah saya bilang sama Pak Domo kan bilang ini harus dikiret karena 60% dari kandungan sudah pecah. Janinnya sudah kecil banget tapi udah di luar. Itu bahayanya adalah kena virus gini segala macam, jadi harus dikiret. Nah tapi karena saya dengar itu, saya bilang Pak Dokter, kemarin waktu Vincent ke sana saya bilang ingetin Vin, kamu tuh siapa itu Pak Dokter supaya inget. Saya bilang Pak, aku nggak mau dikiret. Loh ini bahaya gini. Enggak. Anakku laki-laki kan, saya ngomong apa adanya, diketawain. Wah, masa masa kritis belum lewat kok bilang anaknya laki-laki. Nah saya sebetulnya nggak dengar suara Tuhan yang hebat-hebat kayak pendoa gitu, enggak. Cuman, saya langsung tahu. Kayak waktu lagi di Sydney, itu baik buat kamu nak. Itu suaranya tuh khas dan kuat. Makanya saya bilang, oke, saya siap ke rumah sakit itu, ke dokter itu, saya bilang gitu. Nah ini juga sama. Jadi begitu saya menyadari, saya tuh melakukan sebalik dari kesalahan saya. Saya berani saya bilang, loh nanti Pak Dokter kan waktu anakku lahiran kan Bapak yang pegang. Nah lahiran di rumah sakit di Pandean, saya lupa. Waktu itu kan saya di luar, saya nggak berani masuk. Saya bilang, Pak Dokter, anak saya laki atau perempuan? Karena waktu itu SG itu cuma sekali tok. Waktu begitu, sudah penuh kandungannya, sudah saya berhenti nggak USG lagi. Aku percaya anakku laki-laki. Nah, ya itu. Nah, terus
Dia nggak mau jawab, tapi dia gendong Vincent keluar. Itu rambutnya masih penuh dengan lemak putih, tapi rambutnya udah tebel. Yang tak cek jarinya dulu, karena Pak dokter bilang, wah ini kalau cacat tuh kalau jarinya lebih dipotong gampang, nek jarinya kurang piye. Jadi tak hitung dulu jarinya, tangan, kaki komplit. Senang saya. Ya, nah itu sebetulnya saya tuh juga saya nggak mampu. Tapi kecenderungan hati itu penting. Orang yang aduh sombongnya minta ampun, saya tuh merinding gitu loh. Aku takut ini orang bisa bahaya gitu. Makanya ada orang-orang yang saya tegur secara khusus. Ada yang karena uang, karena waduh serem lah. Semua anugerah, saya nggak mampu, Tuhan yang mampukan. Oke? Lanjut, kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya bisa angkat tangan ya, nanti kita akan kasihkan mic-nya. Shalom Pak, saya mau bertanya Pak, bagaimana melakukan setia dalam perkara kecil? Karena saya melihat pribadi Pak Petrus dan Bu Linda itu pribadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Bahkan sebelum kebaktian pun Bapak sudah mempersiapkan waktu untuk datang terlebih dahulu. Dan itu merupakan contoh hidup buat pribadi saya sendiri. Karena tidak mudah untuk melakukan kesetiaan dalam perkara kecil Pak. Itu saja. Makasih Pak. Saya tidak pernah doa 1 jam sebelumnya. Yang ikut doa itu para pendoa, song leader, singer, pemusik, choir, sama petugas ya, sama pendoa-pendoa yang ikut. Saya malah nggak pernah, saya datangnya tuh mepet terus kok. Jam 5 kurang 5, jam 7 kurang 5. Tapi saya berusaha tidak mau terlambat. Kalau saya setia tuh saya enggak. Cuman waktu Pak Yusak itu mau disuruh berhenti tidak pelayanan, itu nginep di rumah saya. Itu malam kayak camping, anginnya gede karena AC-nya belum ada. Terus dia panggil saya, Pet sini Pet, aku mau tumpangin tangan. Loh, orang padahal minta doa sama dia nggak mau, saya malah diundang. Terus dia ngomong, Tuhan berikan roh kesetiaan. Yang setia saya apa? Baca Alkitab ya, doa ya. Dia bangun pagi dari 79 sampai hari ini. Kecuali waktu sakit. Sakit mah itu, waduh, sakitnya bukan main. Itu saya nggak bisa melek, nggak bisa buka mata. Nah itu pasti. Tapi di luar itu, makanya saya bilang sama anak-anak, Papa tidak nuntut kamu baca Alkitab dan doa. Tiap hari bangun tidur, malam mau tidur. Jadi sebetulnya saya nggak setia, tapi saya belajar untuk hal-hal kecil saya lakukan. Yang orang kalau saya tiap hari itu deklarasi loh. Bangun tidur, baca Alkitab doa, deklarasi. Malam mau tidur, makanya kadang-kadang saya masukin di grup gitu loh, supaya mereka tahu. Ayolah. Itu kan papanya Gebi luar biasa. Papanya Gebi ini bukan pendeta loh, tapi setia dalam deklarasi. Dia tahu kondisi anaknya lebih tahu dari saya. Dia kalau jalan pagi, ya kalau orang tanya ya dia jawab. Tapi di luar itu dia nggak mau ngobrol. Dia ngomong, aku percaya anakku Gebi hamil sambil jalan. Setia dan berkecil. Jadi, ya sebetulnya saya bukan orang yang setia. Tapi ya itu tahu-tahu di mana. Sejak itu saya makin punya, saya selalu apa-apa Tuhan nomor 1. Oke. Tuhan nomor 1. Jadi bisa dikatakan seperti ini Pak, kalau kesetiaan itu kan setiap orang punya masing-masing yang harus dikerjakan. Kalau saya ditugasin, apapun saya mesti mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Itu anugerah Tuhan. Tidak asal-asalan, tidak pokoknya kalau itu Tuhan kehendaki, saya mesti sepenuh hati. Itu yang, yaitu anugerah, bukan karena saya
Itu yang membuat ya Tuhan tuh suka yang begitu-begitu. Jadi kenapa sampai itu kan dari kamar temannya Jeffrey Rahmat. Ayo Main musik. kesaksian saya main musik cuma nyanyi. As we gather may your spirit works within us. Nangis. Ayo ke kamar sebelah. Itu kira-kira ada 20 kamar loh. Saya lakukan sampai besok. Saya tahu ini ada keajaiban. Langsung yuk besok kita kumpul. Langsung kumpul. Di tempat kos itu yang umpel-umpelan dah, yang paling gede. Itu mulai dari apa dah. Kalau saya berhenti, ya nggak bisa lihat malam sejuta kasih. Nah itu RMS datang. Melalui RMS bertobat. Kedengar sama siapa? Johan Masbah cerita sama Billy Graham tulis surat ke saya pribadi. Nah, siapa yang mikir? Nah sejak itu saya diangkat Tuhan dari perkara kecil. Saya nggak pernah, makanya kalau bisa berkali-kali bilang Kawet hati-hati lu Pet. Waktu saya di Jakarta kamu lagi terkenal, kamu jangan semua undangan kamu terima. Oh ya terima kasih. Nah, itu pertama kali pertobat kan saya kenalnya beliau. Semua dihadapkan. Ya, oke. Lanjut lagi Pak Nugi, ada yang mau bertanya? Ada nih Pak dari jemaat yang onsite, mari Bu. Pak Petrus, seperti Kejadian 1 ayat 1, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua mengalami hal yang sama. Kita akan mengawal sesuatu yang sangat besar, dari yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan kalau Bapak menyampaikan hari ini sebuah new season, seperti pintu yang sedang dibukakan. Dan itu bermula dari Bapak. Kerinduan kami Pak, bagaimana Bapak itu bisa gitu loh. Benar-benar dari yang tidak ada, dari yang mungkin kecil, itu menjadi, semua itu mengikuti gitu, begitu besar gitu. Bahkan JSI aja bisa melihat gitu. Berkat itu unlimited, tidak terbatas. Ajari kami, bahkan para pemimpin, pendoa, aktivis, memiliki iman yang sama, yang Bapak miliki. Sehingga itu turun untuk kami ini semua bergerak menyelesaikan amanat agung. Itu Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya secara pribadi juga masih belum mengerti. Saya cuman percaya karena saya tidak kenal dengan Timotius Rats. Dia tidak mengerti sama sekali tentang kita. Dan apalagi Grace sudah bilang, Pak, yang hamba Tuhan India ini tidak nubuat-nubuat loh. Saya bilang, oh iya, nggak apa-apa. Saya bilang itu. Jemaat juga tidak selalu harus didoakan. Ternyata malah Tuhan berperkara dengan luar biasa. Jadi ya yang Pak Daud Tony dapatkan juga ternyata nomor satu adalah pendoa. Pendoa ini yang perlu meminta belas kasihan supaya ada hadirat Tuhan di tempat ini, supaya kita semua dimampukan, supaya yang khotbah hidupnya genah, supaya pemain musik, WL singer nyanyi lagunya yang Tuhan mau, ya. Makanya tugas pendoa itu nggak mudah. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat ada pendoa yang gimana, mau negur pun saya nggak berani, ya. Karena tidak semua punya membuka hati. Ya saya diemin aja. Tapi itulah saya cuman ingatkan secara keseluruhan. Hati-hati jangan pilih pelayanan yang enak-enak. Bukan berarti kita milih yang gak enak, maunya sendiri, tidak.
Ya, sebetulnya kalau saya renungin tidak ada satupun di antara kita yang full pakai biayanya sendiri ke pulau-pulau. Ada yang dibantu, ada yang apa gitu loh. Jadi tidak sepenuh, ya. Tapi itu membuat awal yang baik bahwa kita tuh rela mengeluarkan uang. Bab kalau semua dari gereja kita akan berat. Memang ada 1-2 yang berani keluar uangnya lebih banyak. Tapi saya lihat tidak ada satu orang pun yang full gitu, artinya ada yang lain lah. Ya mungkin ada 1-2 orang tok. Ya, oke. Lanjut lagi Pak, apakah harus memberikan pengakuan kepada orang tentang semua kejelekan kita kalau kita mau berubah jadi benar, atau cukup doa dengan Tuhan saja? Apakah perlu konseling, maksudnya seperti itu? Konseling atau tidak itu tergantung ya. Kalau rasanya kita tuh klik ya dengan satu teman atau hamba Tuhan, ya nggak apa-apa cerita. Tapi kalau enggak, ya juga nggak apa-apa. Tapi kita harus percaya bahwa kita tuh pasti berubah. Nggak perlu semua orang cerita. Kalau kita rasanya klek, saya sebetulnya kalau saya nggak pernah minta hamba Tuhan khusus doa atau nubuat, enggak. Tapi kalau dia mau doain, kayak contohnya kapan tuh Pak Samson ya, dari Jakarta mau ke Bandung, tahu-tahu bilang, aku ada firman untuk Pak itu jadi, ya aku terima dong, jangan nolak. Kalau nolak sombong. Nah kenapa Tuhan sampai begitu? Ya karena Tuhan tahu kerinduan saya. Setelah saya renungin, jadi tidak menyadarkan hamba Tuhan. Karena Kong Yusak sudah bilang, hati-hati loh, kita berempat teman itu, jangan mengasihi apapun, uang, keluarga, lebih dari Tuhan. Kedua, jangan izinkan orang mendewakan kita. Tuhan tuh cemburu. Wah, aku tuh takut gitu, hati-hati. Oke? Ini ada pertanyaan dari WA juga. Ada banyak hal di Alkitab yang mengajarkan tentang selalu bersyukur di situasi yang sulit. Lalu bagaimana jika situasi itu malah merusak mental kita karena kita harus selalu positif di situasi yang negatif? Sejauh mana kita harus tetap bersyukur? Kalau saya, syukur yang pertama adalah Tuhan izinkan masalah itu ada. Setelah saya bersyukur dengan masalah itu, saya mulai bertanya, Tuhan, apa rencanamu dalam masalah ini? Apa yang harus saya rubah? Apa yang saya harus menyadari? Ya contoh waktu Bu Linda hamil Vincent itu loh. Saya kan nggak tahu salah saya apa. Saya mau nikah itu buat kamar di Tegal. Orang pada puasa supaya saya di Temanggung. Saya nggak pengen tuh. Padahal ada banyak hamba Tuhan dari mana yang pengen ke Temanggung. Saya enggak. Saya lebih seneng keliling kok. Apalagi waktu itu sudah ke Amerika kemana. Itu habis khotbah, dapat duit. Nggak mikir jemaat, tuh enak itu. Tapi itu tidak mendidik karakter saya. Makanya syukurnya itu bukan ucap syukur ngawur-ngawur, enggak. Saya bilang, Tuhan terima kasih, aku percaya Engkau mengasihi saya. Dengan istri saya masuk rumah sakit, aku percaya, tapi aku nggak tahu salahku apa. Nah itu loh, saya ngadep, saya berlutut di ranjang, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Begitu saya ngomong minta ampun, langsung Tuhan ngomong, kalau kamu mau di Temanggung, nah itu loh, makanya jangan sombong. Ternyata aku dapat firman setelah itu, waktu kamu muda, kamu pergi kemanapun kamu suka. Setelah kamu dewasa, kamu diikat ke tempat yang kamu tidak suka. Nah itulah, di sini ternyata nggak ada sate kambing yang enak. Tapi Tuhan ajaib, sebulan sekali ke
Tegal. Jadi tetap menikmati sate kambiang. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam kehidupan pribadi Bapak, itu ada beberapa hamba Tuhan yang tadi pagi Bapak cerita, yang merubah arah pandangan tentang pelayanan. Itu dampaknya seperti apa sih Pak, waktu Bapak dengerin dan ngikutin setiap 3 hamba Tuhan tadi? Itu juga nggak saya cari. Jadi kan saya ke Bandung ya karena saya lagi pacaran sama adiknya bos. Itu orang Bandung. Nah saya ke Bandungnya Jumat malam setelah selesai kerja. Saya pokoknya minta Sabtu tuh off. Nah Sabtu adanya persekutuan ya cuman di tempat Pak Yusak. Aku ya cuman datang dengerin. Tapi lama-lama kok ada sesuatu yang mengena gitu loh. Apa-apa jangan karepmu sendiri, tanya Tuhan. Belajar menyenangkan hati Tuhan itu buat saya, waduh, kok nyenengin hati Tuhan ya? Itu menarik banget gitu loh. Kan dia bilang seperti anak kalau nyenengin bapaknya kan jadi itu, makanya nanti kapan saya khotbahin. Jadi karena orang bilang Tuhan sayang sama orang, betul. Tapi ada orang-orang yang seperti Daud, ya Tuhan sayang banget. Ada orang-orang yang gitu loh, yang Tuhan sampai, aku kok seneng banget sama kamu. Aku kok seneng sama Israel walaupun jelek. Ya saya jelek, tapi naik Tuhan seneng gimana? Nah itu loh, itu yang luar biasa. Jadi terus apa lagi tadi? Yang merubah cara pandang pelayanan. Nah itu dari situ akhirnya ketemu Pak Damaris. Pak Damaris buat acara doa sekota, doa Indonesia. Wih, saya menarik banget. Jangan mikir cuman keselamatan diri sendiri. Nah yang ini nggak saya buang. Pengajaran Pak Yusak saya nggak buang. Saya tetap tanya Tuhan, tapi saya mulai melangkah. Begitu ada pelayanan desa, oh saya tahu. Karena nggak sengaja saya pas di Bukit Doa, saya lihat hamba Tuhan itu, terus dia bilang, ayo, terus mau bareng dukung kita. Saya renungin, waduh, kok cocok nih, pulau-pulau gitu. Nah, tapi ya udah, saya terlibat situ. Nah, saya lepas itu baru berapa tahun yang lalu loh. Karena saya sudah terlalu banyak pelayanan, saya bilang tolong, daripada saya tidak bisa melakukan bagian saya. Karena saya nggak pernah mau dua-dua, karena kan saya pengennya satu fokus pelayanan gitu. Ya itu terus ketiga di Bandung juga ada almarhum Jeremia Rim KKR, waduh itu luar biasa. Jimat itu sak gunung loh. Orang tuh pulang dulu bawa jimatnya dibawa ke tempat halaman rumah, itu kan luar biasa. Biasa pulang ya sudah dia lupa. Saya bilang, oh ini belum pernah saya dengar. Nah, terus hanya dia ketemu saya, dia bisa klik. Dia bilang, aku cocok. Dia bilang, ayo Petrus ikut pelayanan saya ke Getsemani. Nah, saya diajak ke Getsemani. Dia mau ajak saya ke Amerika. Tapi pelayanan saya terlalu banyak pelayanan, nggak bisa. Nah, dia tuh berani banget. Sampai hari ini belum ada pengkhotbah yang selevel dia. Penginjil ya, belum ada. Dan berani banget, tidak takut mati. Itu aku cocok banget. Wis wani ngomong apa adanya. Yaitu 3 orang itu yang dipakai Tuhan mewarnai. Masih pertanyaan dari WA yang masuk Pak ini. Saya mengikuti Sekinah sejak puluhan tahun yang lalu. Dan saya merasa sangat diberkati dengan yang Tuhan lakukan di gereja Sekinah. Apa visi Sekinah untuk kedepannya Pak? Dan apakah visi ini sudah disampaikan kepada jemaat? Dereng apa? Belum, dereng. Ini kan baru ngomong toh. Kan Tuhan baru ngomong, ternyata setelah kita cerita ke para HT, mereka bilang, oh ternyata kelahiran cucumu itu adalah musim baru buat hidup saya dan Sekinah. Saya bilang apa? Ya belum tahu. Jadi makanya saya ngajak pendoa, jemaat, ayo doa. Kita nih visi barunya itu apa? Untuk kita bisa melakukan. Wis? Baik Pak. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Kami adalah orang-orang yang banyak kekurangan.
Tetapi kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari kekurangan kami. Buat kami percaya Tuhan, rencanamu ajaib buat kami. Kami mintakan satu, hati hasrat yang menyenangkan hati Tuhan. Dan berikan roh kerendahan hati. Sehingga kami mau ditegur, kami mau dididik untuk hidup kami lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami juga yang streaming dimanapun mereka berada. Kami mau lihat hal yang lebih hebat di hari ke depan. Kami mau melihat hal-hal yang luar biasa yang belum pernah kami lihat. Seperti yang hamba-Mu Timotius katakan, kamu akan melakukan lebih dari yang aku kerjakan. Buat kami percaya Tuhan, keajaiban, kemuliaan Tuhan makin nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur, percaya katakan, Amin. amin.